Sejarah mencatat, manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Claudius Ptolemy, alias Claudius Ptolemeus, ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir, atau tepatnya di kota Alexandria, sebuah tempat yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Ptolemeus menulis Guide to Geography, sebuah peta kuno yang ditulis pada abad 1. Tercantum di dalamnya nama sebuah kota yang bernama Barus. Barus menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan dunia. Komoditas aromatik rempah kapur Barus diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia, seperti Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan Yunani Romawi. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina sudah terjalin sejak abad 2. Tercatat di dalam berita Cina sekitar tahun 131, dikisahkan utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa atau Yediao pernah berkunjung ke Cina, Wuryandari 2015. Hal ini berarti Kerajaan Jawa pada awal abad 2 Masehi telah melakukan pelayaran antar negara dan telah membangun jalur kemaritiman dengan bangsa Cina. Selain Nusantara menjadi daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah, ketika itu Nusantara juga menjadi tempat persinggahan jalur maritim internasional, seperti dikisahkan oleh penumpang kapal dagang milik Cina pada abad 5. Ia berlayar menuju India, melewati perairan Sumatera Timur sebelum membelok ke arah barat. Mulyadi 2016. Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan intelektual muslim asal Maroko, pernah mengunjungi pantai timur Sumatera pada 1345 sebelum bertolak menuju Cina. Seorang pengelana asal Portugis, Tom Pires, juga pernah mengisahkan perjalanannya mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera pada tahun 1512 hingga 1515. Ia menulis pengalamannya dalam buku yang berjudul Sume Oriental Ketrate Domar Rosso Ate Auschwitz, yang artinya ikhtisar wilayah timur dari Laut Merah hingga negeri Cina, bahwa telah ada interaksi yang intens antara orang-orang asli Nusantara dengan bangsa asing. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional, bahkan global. Di Asia Tenggara misalnya, hingga ke wilayah Champa dan Kamboja. Teman-teman, ternyata Nusantara pada waktu itu merupakan daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah. Luar biasa bukan? Nah, selanjutnya kalian akan menyimak bagian Viva Historia, merupakan bagian pengayaan untuk memperluas pengetahuan sejarah kalian. Topik Viva Historia pada kali ini yaitu mengenai Nusantara sebagai melting pot kebudayaan. Simak dengan baik ya, karena setelah ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tetap fokus ya. Berbagai suku bangsa di Indonesia sudah ribuan tahun terlibat aktif sebagai tuan rumah bagi pedagang-pedagang asing. Juga sebagai tamu dari dan ke berbagai negara di tepi Samudra Hindia, baik ke arah timur seperti India, Afrika, dan Arab, maupun utara seperti negara-negara ASEAN, dan selatan, yaitu benua Australia. Sebagai hasil dari proses interaksi yang lama dan intensif itu, terjadilah saling adopsi dengan kontekstualisasi elemen-elemen kebudayaan, termasuk peradaban di antara bangsa-bangsa itu, bahasa, agama, struktur sosial, monumen-monumen kuno seperti candi dan masjid adalah produk dari pertukaran dan adopsi itu. Wilayah Asia sendiri memiliki beragam ideologi, kebudayaan, dan sistem tatanan sosial masyarakatnya sendiri. Dengan demikian, negara-negara di tepian Samudra Hindia memberikan respons yang berbeda-beda menanggapi ideologi dan sistem politik ekonomi yang dikembangkan oleh pendatang.
Hal tersebut memunculkan berbagai konsekuensi yang lahir dari interaksi budaya dan peradaban antara negara penghuni dan negara pendatang. Beragam konsekuensi yang terjadi, khususnya bagi Indonesia, tercermin dari fenomena diaspora yang ada hingga saat ini. Peristiwa sejarah telah memperlihatkan kepada kita bagaimana gambaran Indonesia pada masa lalu. Kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bisa memahami bahwa banyak terdapat suku, agama, dan ideologi yang saling berinteraksi dalam satu wilayah. Sumber: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, volume 41, nomor 2. Interaksi budaya dan peradaban negara-negara di Samudra Hindia. Perspektif Indonesia. Oleh Adhuri, tahun 2015. Nusantara memiliki sejarah yang sangat menarik, bukan? Menjadi bagian dari bangsa ini merupakan hal yang sangat membanggakan. Mari kita torehkan sejarah berikutnya untuk generasi mendatang. Namun sebelum itu, kalian harus benar-benar mengenal sejarah Nusantara. Salah satunya yaitu dengan melakukan aktivitas berikut ini. Aktivitas mengenal rempah-rempah asli Indonesia. Setelah kalian memahami pembahasan materi, selanjutnya silahkan buat kelompok dan berdiskusi untuk mengidentifikasi rempah-rempah asli dari daerah kalian serta kegunaan rempah-rempah tersebut. Terlebih pada situasi pandemi, pengetahuan tentang pengobatan alternatif lokal menggunakan rempah-rempah sangat membantu masyarakat untuk menjaga kesehatan. Yang harus kalian lakukan yaitu membuat daftar nama-nama rempah asal daerah dan fungsinya dalam kehidupan manusia dengan teman di dalam kelompok kalian. Kemudian presentasikanlah hasil diskusi kalian kepada guru dan teman-teman di kelas, agar manfaat dari berbagai macam rempah dapat diketahui secara luas. Sampai di sini pembahasan untuk bab 1 subbab A pada bagian pertama mengenai jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Untuk audio bagian berikutnya, kalian masih menyimak materi pada subbab A, topik bagian kedua yang akan membahas mengenai penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Sampai jumpa pada materi berikutnya ya.